Oke, jadi welcome back ya teman-teman to Silent Trader Academy Channel. Jadi masih berjumpa dengan saya, Om Silent di kesempatan Morning Briefing hari ini ya, tanggal 22 Juli 2020. Oke, ini mungkin salah satu hari di mana kita bersemangat. Kenapa? Karena market sangat bagus ya. Karena ada berita vaksin yang datang ya, vaksin dari China sudah datang di Indonesia, membuat optimisme pasar kembali bergejolak ya, optimisme pasar tiba-tiba kembali tinggi seperti itu. Oke. Tapi sebelum itu gimana kabarnya teman-teman ya, sehat ya? Kalau sehat bagus ya, alhamdulillah. Kalau portonya nggak sehat, nah itu yang harus diperhatikan ya. Mungkin saja ada di kesalahan sistem ataupun trade plan dari teman-teman sekalian. Oke, sebelum kita mulai, saya mau bilang dulu, oke, segala video morning briefing ataupun segala video edukasi dan prediksi ataupun analisa yang saya dan tim upload di YouTube channel Silent Trader Academy, itu semua disclaimer on ya. Jadi kalau teman-teman ya, segala kerugian dan keuntungan teman-teman sebagaimana akibat teman-teman menonton video dari YouTube channel Silent Trader Academy itu merupakan di luar tanggung jawab dari kami ya, di luar tanggung jawab dari kami dan saya sebagai founder dari Silent Trader Academy. Oke, tapi kalau teman-teman bisa make profit ya, pesan saya cuma satu. Oke, disedekahkan sebagian. Ya, itu pesan saya. Teman-teman mau jalankan silakan, mau enggak juga silakan. Itu hak teman-teman. Ya, tapi kalau member VVIP gak usah takut. Kenapa? Karena saya sudah siapkan trade plan. Jadi meskipun saham hari ini belum naik, saya sudah siapkan area average. Ya, jadi terencana, well plan, terstruktur. Ya, semua orang nggak bisa prediksi 100% tepat. Kita setuju, siapapun prediksi bisa salah. Nah, yang lebih penting ialah bagaimana cara meminimalisir kesalahan prediksi kita agar bisa make profit di kemudian hari. Kan seperti itu. Ya, jadi contohnya, saya mau cerita saja nih. Ya, ini sudah kejadian. Contoh DMMX. Oke. Saya rekomen di sini, menu sore. Ya, teman-teman member VVIP tahu. Dan kalau cuan, ya kalau profit di DMMX kemarin, ya perdagangan Senin kemarin, yuk kolom di bawah komentar beserta percentage profitnya. Ya, member VVIP yang nonton yuk komen, jangan pelit-pelit. Nah, waktu saya rekomen di sini, besoknya turun. Ya, ini nggak tahu nih di 214, kayaknya sih nggak kena, dia cuma nyentuh, akibatnya saya pun juga nggak kejual DMMX saya. Ya, jadi turun. Member langsung bertanya, Om gimana nih? Nggak naik ya, apalagi member-member baru ya. Om ini nggak naik, Om ini nggak naik, dan sebagainya. Oke. Ya, maka dari itu saya sudah buatkan trade plan. Ya, di trade plan-nya saya sudah siapkan area average jika memang saham DMMX turun lagi. Ya, tidak cut loss. Ya, tidak cut loss, tapi saya lebih menyarankan hold. Ya, tapi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mau cut loss nggak masalah ya. Kalau teman-teman yang sudah nonton, kalau teman-teman yang sudah nonton video panduan mengenai stop loss dan taking profit ala silent trader, ya tentu teman-teman tahu. Pertama cek cash-nya dulu. Kalau cash-nya masih banyak, hold, nggak perlu cut loss lagi, berada di atas batas yang saya tentukan. Kedua, kalau cash-nya sudah sedikit dan benar-benar udah nggak ada buat beli menu sore lagi, ya maka dari itu kita cut loss 50%-nya. Ya, itu money management yang sudah saya berikan, dan saya rasa semua sebagian hold. Dan boom. Besok hampir bahkan nyentuh 20%. Ya, tapi rata-rata member profit di atas angka 10% sampai 15%. Ya, kalau saya profit berapa? Nanti saya tunjukin kapan-kapan ya. Nanti kalau ada hater yang nyerang Silent Trader Academy baru saya tunjukin ya. Tapi kalau nggak ada yang nyerang ya udah saya nggak tunjukin. Saya orangnya low profile tipenya. Nah, satu hal yang pasti ya, harus well plan. Jadi teman-teman bisa nonton video dari sini untuk referensi. Teman-teman bisa nonton video morning briefing di tempat lain. Saya cek juga banyak. Ya, tapi satu hal yang pasti, ya, yang pasti ialah apakah mentor tersebut, ya, memberikan trade plan yang jelas. Jangan cuma bisa bilang buy DMMX target 100. Ya, habis itu apa?
Oke, kalau turun gimana dan sebagainya. Ya, maka dari itu saya kalau di VVIP well plan ya. Jadi teman-teman member VVIP sudah tahu lah, sudah tahu. Jadi sudah terstruktur dengan baik. Ya, jadi saya mau info saja semua segala ini disclaimer on. Oke. Kita lanjut mengenai prediksi market. Prediksi saya market masih sangat potensial naik. Kenapa? Ya, apakah karena vaksin Om? Jelas. Kenapa? Karena saya sudah bilang, ya saya lupa sih di video morning briefing yang keberapa ya, tapi saya sudah bilang, tingkat corona, tingkat kasus COVID yang semakin banyak pun, investor meresponnya dengan cuek, acuh tak acuh, dalam arti rekor baru terus dicetak setiap harinya, 1.000, 2.000 sehari, tetapi market sudah seakan nggak peduli. Beda dengan waktu awal-awal, naik 10 orang aja market habis ya. Satu orang aja yang kena, nih saya lupa di tanggal berapa nih, langsung market turun gila-gilaan. Ya, tapi perlahan ke sini market sudah mulai investor sudah mulai acuh tak acuh, investor sudah terkesan pasrah dan merasa bahwa COVID ini sudah bukan sudah nggak takut lah ibaratnya seperti itu. Nah, ditambah lagi vaksin dari China yang sekarang sudah masa uji tahap klinis. Ya, jadi saya baca banyak yang prediksi sih akan berhasil seperti itu. Dan tentunya ketika vaksin sudah datang, apa yang terjadi? Investor akan semakin optimis, investor akan semakin semakin bergairah, semakin berasumsi bahwa ekonomi kita akan cepat recovery. Gak salah, kenapa? Karena health issue ini kalau sudah bisa diatasi, ya, health issue ini, masalah kesehatan ini sudah bisa diatasi, maka cepat atau lambat roda ekonomi akan bergerak dan recovery. Mungkin nggak cepat GDP-nya pun, pertumbuhan growth-nya pun mungkin nggak bisa di atas 5% dulu, tetapi setidaknya pasti sudah tidak minus di kuartal 3. Harapannya seperti itu. Maka dari itu, wajar kalau market meresponnya dengan sangat luar biasa. Ya, meskipun saya cek ini closing banyak yang taking profit ini. Ini jelas ini pada taking profit ya. Asing sebagian taking profit, tapi saya cek di banking ya, di BBRI, BBTN, BBNI, BMRI tadi saya cek asingnya masih net buy sih, jadi masih aman lah. Ya, tapi ini banyak saham-saham blue chip yang kena taking profit. Tapi kalau saya lihat dari Animo ya, kalau kita cek juga Dow-nya pun masih positif. Nanti kita tunggu lah. Kita tunggu besoknya ya, kita tunggu besoknya. Besok pagi kalau nanti teman-teman cek, ini kan saya recording malam ya. Nanti teman-teman cek kalau bursa Asia kompak merah, nggak ada alasan untuk turun harusnya. Pasti setidaknya open naik dulu. Dan satu hal yang menarik, ya semakin lama semakin dekat dengan resisten di berapa nih? 5139.406. Tadi sudah hampir nyentuh. Ya, sudah hampir nyentuh, tetapi pada taking profit. Oke. Ya. Kalau sudah begini ya kita harapkan market ya sudah nanggung nih, ya kan? Market sudah nanggung, ya kita doakan saja naik dulu. Ya. Jadi saya predik harusnya market masih potensial up. Meskipun nanti closingnya turun kita nggak tahu. Ya, tapi saya rasa open masih up. Harusnya ya, open harusnya masih up. Jadi kita bisa taking profit pada saat market open. Oke, ya, saham-saham properti juga ya saya singgung morning briefing kemarin langsung gerak nih. Ya, BSDE, Pakwon, ya kan? Ini BSDE pada opennya turun ya. Wah, ini ada yang kebeli gak nih teman-teman ya? BSDE memang suka gap down karakteristiknya. Kalau ada yang beli bagus sekali ini ya. Masih potensial naik BSDE, terus juga construction juga saya lihat ya, ini sudah dekat terpantul di moving average. Ya, ya harusnya 2% dikasih lah harusnya. Ya, ini UNTR juga sempat mau break resisten kuat. Oh, sudah break 19175. Ya, sudah break, saya lupa ya, dia sudah break. Dan potensial kalau sudah breakout ya potensialnya masih naik. Ya, terus juga ya banyak lah. Nanti kita cek dulu ini oil. Kita cek dulu oil seperti apa.
Ya, oil lagi viral nih. Saya belum cek sih, tapi kata member saya, wow, Brandon crude-nya 5%, sorry, 3%. Ya, kenaikannya mungkin dipicu oleh vaksin juga bisa jadi ya. Karena kan minyak itu digunakan untuk kegiatan operasional. Jadi kalau roda ekonomi bergerak, ya industri manufacture sudah jalan, minyak pasti digunakan. Maka dari itu, eh nggak heran kalau COVID sudah selesai, maka komoditas minyak itu sangat amat mungkin naik ya. Jadi kalau ada istilah itu, eh, oil atau minyak merupakan ratu dari komoditas ya. Jadi kalau ibaratkan kasta, ini minyak ini si raja dan ratunya. Seperti itu. Jadi ada banyak pepatah yang bilang minyak itu merupakan raja dari komoditas. Jadi beberapa analisa bilang bahwa kalau minyaknya turun banget, trennya turun, biasanya harga komoditas yang lain ikut turun ya. Meskipun faktanya nggak seperti itu, tetapi ya memang julukan minyak itu ialah mother of all commodities. Jadi ratunya, rajanya dari segala komoditas seperti itu. Oke, saham minyak ya, ya teman-teman bisa perhatikan ya. Memang saya nggak rekomen sih ya, karena saya nggak cek harga minyak tadi perdagangan kemarin. Ya, tapi kalau seperti ini saya rasa open langsung gap up. Jadi kalau kejar di bawah itu nggak wise, nggak bijak. Ya, kalau kejar, sorry Pak, kalau kejar pas open itu nggak wise ya. Karena biasanya minyak itu kalau open langsung naik cukup banyak biasanya. Oke. Ini Medco bisa diperhatikan ya. Nah, ini Elsa ya. Nah, buat teman-teman ya yang saya recommended Elsa sudah dapat dividen 5%, ya harusnya sudah profit hitungannya ya kan. Dapat 5%. Terus ini kalau belinya di sini di 244 ya, baru turun sekitar 1-2% ya, masih profit sekitar 3%, belum ditambah lagi besok teman-teman harusnya profit. Ingat ya, trade plan kita itu kalau nggak close di bawah 218. Nah, ini kayak Simon VVIP teman-teman ya, harga saham turun ya kan, tapi saya sudah bilang ya, trade plan saya sudah jelas. Oh, dia kalau nggak close di bawah 218 ya hold ya. Bahkan saya sudah kasih area average, saya lupa area average-nya di mana, nanti teman-teman ceknya VVIP ya. Kalau nggak salah di dua, ya sekitar sini lah. Harusnya kalau teman-teman sudah average, sudah profit bahkan ya. Jadi teman-teman yang pegang Elsa, yang masih pegang Elsa, selamat ya, semoga bisa profit. Oke, jadi jangan lupa laporannya, dan yang paling penting sedekahnya. Oke ya, jadi seperti itu. Kita cek lagi komoditas lain. Wow, gold 1,2%. Wow. Ya, baru kemarin dibahas dia break resistant dan wow, luar biasa ini. MDKA, yuk yang punya MDKA bersiap profit lagi. Saya pun masih ada sisa 50% ya. Wow, luar biasa teman-teman. Memang emas ini gak ada matinya kalau kata orang ya. Ya kan, nih saya sudah bilang kan kalau teman-teman ikut morning briefing kemarin, dia sudah mau breakout dan boom, breakoutnya hari ini. Ya, kencang sekali ini. Wow, sayang. Bagus sekali ini, sangat-sangat bagus. Ya, oke. Emas MDKA ya, buat yang beli MDKA yang masih hold, yuk. Kalau saya nih, saya bocorin aja, saya bakal hold sampai awal Agustus ya. Saya sih belinya di sekitar 1.500-an sih ya. Saya beli kemarin di sekitar 1.500-an ya. Paling baru profit berapa, 6%, 7%, tapi untuk sekelas MDK sih sudah bagus sebenarnya ya. Ini kalau ada yang beli di pucuk sih nggak usah takut ya, MDK masih sangat potensial. Jadi saya kasih clue, saya akan hold sampai awal Agustus. Ingat disclaimer on, mau ikutin silakan, mau nggak silakan ya. Itu untuk MDK. Oke. Terus, nah, palm oil koreksi kan ya, saya sudah bilang palm oil koreksi, nanti kita cek teknikal ya. Ya, nanti member VVIP kita akan serok bawah lagi oil ya.
Poultry. Ini poultry naik sih ya. Ini poultry semoga Cepin DKK bisa up juga. Call-nya masih koreksi, sayang sekali ya. Call belum ada waktunya nih, belum ada sentimennya lagi dia naik. Jadi buat yang megang call sabar aja ya. Nickel rebound kemarin minus. Oke, jadi yang bisa kita perhatikan ialah oil dan juga gold. Ya, kalau teman-teman sudah nonton, saya sudah ingatkan sebenarnya boleh buy MDKA. Ya, nggak tahu teman-teman ikutin atau enggak. Ya, nah terakhir saya mau coba bahas farmasi. Ya, ini auto reject. Selamat, sudah direkomendasikan di sini di hari ini malah. Terus saya rekomendasikan lagi jadi menu sore dan auto reject atas. Ya, selamat buat teman-teman yang sudah hold. Saya lihat tadi profitnya rata-rata 10% ke atas. Ya, gede sekali. Ya, rata-rata profitnya bahkan di atas 1 juta rupiah. Wow. Ya, bayar biaya member saya sudah untuk sekitar 8 bulan ya, sudah bisa bayar member iuran VVIP sampai 8 bulan. Oke. Lalu gimana Om ya? Saya rasa euforianya masih ada, tapi mungkin besok terakhir. Hari ini, dalam arti hari ketiganya mungkin, hari ini mungkin terakhir naik, dalam arti dia fluktuasi ya. Tapi besoknya hari apa berarti? Ini hari Rabu ya. Berarti hari Kamisnya potensial koreksi. Nah, seperti itu. Jadi ini kan hanya euforia dan sebenarnya masih pada tahap uji klinis ya. Jadi ya euforia, kita bisa manfaatkan momentum ya. Selamat sebelumnya, jangan lupa sedekah. Nih saya ingetin lagi. Oke, tapi saran saya hari ini kita bisa taking profit lah. Yang mau sisa lot boleh 30% aja. Nanti kalau turun kan kita bisa average gitu ya. Jadi jangan serakah. Kalau serakah, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang saya cintai dan saya hormati, nanti nyangkut ya. Kalau nanti sudah nyangkut, baru cari-cari saya seperti itu ya. Saya kan di sini sudah mengingatkan ya. Saya nggak pernah pilih kasih, mau yang member non VVIP ataupun member VVIP, saya sama. Saya nggak pernah beda-bedakan. Bahkan ada yang nanya, Om, kalau bayar yang harga promo ya, member baru kan dapat promo bulan Juli kemarin, meskipun sudah close. Terus kalau saya langsung bayar bulanan dan tahunan seperti itu, apakah ada perbedaan? Ya, nggak sama sekali. Mau teman-teman yang bayar 50.000 pun, ya, mau konsul seperti apa juga saya pasti balas. Ya, mau teman-teman dana kecil, mau teman-teman dana miliaran, ya. Ini member saya yang mainnya dana miliaran banyak sekali ya. Cuman ya mereka low profile sih, bagus, nggak sombong. Tapi banyak yang main dana miliaran, ya. Main dana miliaran, main dana ratusan juta, main dana puluhan juta, ataupun bahkan di bawah 10 juta, saya nggak pernah pilih kasih. Ya, semua saya balas. Ya, kalau chatnya ada urutan yang di paling atas saya balas. Jadi saya nggak ada pernah namain member, ya. Saya nggak pernah namain member itu misalnya client priority gitu. Misalnya, oh ini member paket 1 tahun, ya. Ini member yang banyak duit, nggak pernah sama sekali. Ya, jadi maka dari itu di VVIP nggak ada namanya pilih kasih, nggak adil. Semua saya sama rata, kita sama-sama mau make profit ya. Jadi kita saling support, jadi nggak ada saling menjatuhkan. Itu yang saya suka di VVIP ya. Saya suka sekali member VVIP itu saling support, bercanda pun enak gitu. Jadi mau market lagi loss pun ya happy bawaannya. Setuju ya member VVIP ya. Mau kita lagi loss pun seakan happy ya, karena memang kita sudah saling kenal ya. Apalagi sudah tahu polanya Om Silent nih, pola saya tradingnya itu santai sekali. Jadi apa ya namanya ya, trading itu bagi saya nggak perlu dibawa pusing ya. Saya pun juga banyak bisnis, oke, jadi saya juga nggak bisa perhatiin saham tiap hari ya. Tapi karena memang saya sudah jadi founder dari Silent Trader Academy, maka dari itu saya sering nemenin live trade ya. Tapi saya jarang live trade sebenarnya. Saya cuma konsul saja. Saya tetap fokusnya swing, invest, dan buy sore jual pagi. Seperti itu saja. Ya, jadi
santai lah. Di sini kita santai-santai saja. Ya, kalau teman-teman sudah bayar iuran, tapi teman-teman malah pusing, malah loss, ya better jangan seperti itu. Jadi buat member VVIP yang merasa sudah ikut VVIP tetapi merasa dirugikan, merasa nggak untung, merasa bahwa VVIP ini grup yang abal-abal, grup yang tidak bertanggung jawab, grup yang dalam tanda kutip parah lah dan sebagainya, ya nggak masalah seperti itu juga ya. Itu kan hak kalian mau tidak perpanjang atau perpanjang. Ya, tapi ya semua bisa melihat lah ya, semua bisa melihat ya member VVIP bahwa saya memang tujuannya untuk menyelamatkan teman-teman di pasar modal. Udah, itu aja ya. Kalau tujuan saya mau cari duit, iuran pasti udah saya naikin ya. 150.000 dapat benar-benar best apa ya? Perhatian yang lebih ya. Benar-benar paket plus seperti itu cuman iuran 150.000, saya rasa di luaran mungkin nggak ada ya, bahkan ada yang mahal sekali ya, tapi ownernya nggak ramah ya, terus juga apa namanya trade plan-nya juga mungkin kurang jelas dan sebagainya. Jadi banyak member yang curhat ke saya bahwa waduh om, ini sih yang grup sebelah parah nih gini-gini dan sebagainya. Saya nggak mau nyebut merek, tetapi ya mungkin beda orang beda persepsi. Tapi satu hal yang pasti, tujuan saya hanya ingin menyelamatkan teman-teman di pasar modal agar tidak tersesat, agar kita sama-sama make profit. Ya, Anda make profit, saya senang. Ya, seperti itu. Jadi tujuan saya bukan di apa ya namanya, bukan pada cari duit. Ya, sama seperti ya saya buat YouTube sini. Mungkin sebagian teman-teman ada yang berpikir, Om Silent buat YouTube cuman buat cari duit nih, biar ada AdSense, biar dapat iklan. Ya, padahal gak juga ya. Cuman kecil kok. Nanti saya tunjukin di akhir Agustus ya, pendapatannya pun kecil. Ya, saya sehari profit pun paling juga belum pendapatan sebulan saya upload video seperti ini, mungkin profit saya sehari bisa lebih dari itu sebenarnya ya. Tetapi kenapa saya mau buat ini? Ya buat teman-teman yang non VVIP teredukasi juga kan gitu. Ya, banyak loh yang non VVIP yang ngikut video ini dan profit banyak sekali. Jadi maka dari itu kalau dirasa bilang Om Silent buat YouTube cuma mau cari duit, gak bijak. Ya bahkan nanti for information, akhir bulan Agustus 50% pendapatan dari YouTube ya, pendapatan dari nonton, terus juga iklan ya, iklan yang diklik tentunya, terus juga iklan yang tidak di skip ya, itu juga iklan yang tidak di skip itu salah satu sumber income-nya dari YouTube. Terus iklan yang diklik, jadi para iklan yang muncul kita klik, nanti kita diarahkan ke websitenya ya, itu akan menghasilkan income, tapi kecil. Saya sudah cek itu kecil sekali sebenarnya ya. Tetapi ya 50%-nya nanti setiap akhir bulan ya, insya Allah Agustus terrealisasi. Doakan saja teman-teman ya, terrealisasi. Jadi 50% pendapatannya saya sumbangkan melalui kitabisa.com ya. Jadi juga saya minta dukungannya untuk teman-teman, kita saling support ya, kita saling membantu, dan tentunya ya menonton video dari sini ya, ataupun teman-teman yang bersukarela yang pakai wifi mau klik iklan dan sebagainya, bebas, saya nggak ada ajakan sama sekali. Tapi kalau teman-teman mau bersedekah dengan cara yang simpel dan instan, mungkin ini salah satu caranya kalau teman-teman mau. Oke, jadi mungkin itu dulu saja ya. Jadi thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.